حديث قاله محمد جاء به وهو حديث مسند في حق من بذكره نردد فهو علي بالعلا مؤيد للمرتضى كرامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah bi'adadi ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita mengkaji satu kitab karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis dengan tujuan untuk menghidupkan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang bab Fadilatul Ilmi, keutamaan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu, Allah menyaksikan, annahu sesungguhnya Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, mereka menyaksikan qaiman bil qisti, menyaksikan bahwa derajat orang-orang yang berilmu itu disamakan oleh Allah dengan derajatnya malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa dan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita kaum muslimin dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hakikat ilmu adalah segala pengetahuan yang Allah anugerahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu untuk mencintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Bagi seorang ulama, orang yang berilmu itu memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman. Bisa ba'imi'ati darajatin ma baina darajatain masiratu khamsimi'ati amin. Bagi seorang ulama itu memiliki tingkatan, memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman
700 derajat, dan di antara setiap derajat ke derajat yang lainnya itu bagaikan perjalanan 500 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hadis yang dicantumkan dan ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa yulhimuhu rusydahu." Barang siapa yang Allah menghendakinya kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat, maka Allah mencerdaskan dan memberikan ilmu yang mendalam tentang agama Islam, dan Allah mengilhamkan kepadanya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini derajatnya adalah hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diwariskan kepadanya ilmu pengetahuan, untuk diwariskan kepadanya ilmu-ilmu Islam, untuk menghidupkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, agar manusia-manusia sekelilingnya dapat tercerahkan olehnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para ulama, orang-orang yang berilmu, yang dalam ilmunya terhadap agama Islam itu, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita tahu bahwa di hadis diriwayatkan nabi berjumlah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Perbedaan nabi dengan rasul, nabi adalah seorang laki-laki yang beriman, yang muslim, yang menerima wahyu dari Allah dan hanya untuk dirinya sendiri. Itu jumlahnya 124.000 nabi. Sedangkan rasul ada 313 rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang beriman, yang muslim, yang mendapatkan wahyu dari Allah dan harus disampaikan kepada umatnya. Dari 313 rasul dan 124.000 nabi ini, Allah tunjuk 25 nabi dan sekaligus rasul, dan disebutkan di dalam Al-Quran, di berbagai surah-surah Al-Quran, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul-rasul yang terkenal, yang seharusnya kita kaum muslimin ini mengenalkan kepada anak-anak kita dengan 25 rasul tersebut. Kemudian dari 25 rasul tersebut ada rasul yang disebut rasul ulul azmi, yaitu 5 rasul yang memiliki kesabaran luar biasa. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dari 124.000 nabi, 313 rasul tersebut Allah pilih. Ada beberapa rasul yang mendapatkan kitab Allah dan mushaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta suhuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Syith, yang ketiga Nabi Idris, yang keempat Nabi Musa, yang kelima Nabi Ibrahim, dan yang keenam adalah Nabi Isa, yang ketujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedelapan adalah Nabi Dawud alaihi salam. 8 nabi ini
Di samping sebagai nabi, beliau juga sebagai rasul. Beliau juga menerima wahyu dan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ulama-ulama, al-ulama adalah pewaris para nabi-nabi tersebut. Dan ilmu yang diperoleh oleh para ulama ini bersanad bersambung sampai 124.000 nabi. Tidak ada yang terputus, dan semuanya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. 124.000 nabi itu adalah beragama Islam. Adam beragama Islam, Idris beragama Islam, Isa beragama Islam, Musa beragama Islam, Daud beragama Islam. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang tidak beragama Islam. Semua nabi adalah beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Nabi Isa itu agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Ishak agamanya Islam. Semua nabi beragama Islam dan memiliki syariat yang sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja syariat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat Allah yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, yaitu Islam. Aku rela Islam menjadi agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yastaghfiru lil 'alimi ma fis samawati wal ardh." Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Darda, yang artinya yastaghfiru, memohonkan ampun, lil alimi, bagi orang-orang yang berilmu, ma fis samawati wal ardi, semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kau hitung bagaimana Allah ciptakan makhluk-makhluk Allah, engkau tak mampu untuk menghitungnya. Berapa banyaknya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi? Jutaan, miliaran, triliunan? Lebih dari itu, saudara-saudara sekalian. Ma fis samawati wa ma fil ard, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, setiap detik memohonkan ampun kepada ulama-ulama, kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki kedalaman agamanya, memiliki kedalaman fikihnya, memiliki kedalaman akidahnya, dan memiliki kedalaman di dalam tafsir Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa beruntungnya orang-orang yang berilmu, yang disebut ulama ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka beruntung sekali kalau kita memiliki anak cita-citanya ingin jadi ulama. Tapi sedikit sekali bila anak-anak kita ditanya, apa cita-citamu? Mereka menjawab, ingin jadi insinyur. Itu padahal predikat dunia. Seharusnya kita mendidik anak-anak kita agar menjadi ulama, agar menjadi orang-orang yang dalam ilmunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hikmata tazidus syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika mudarikal muluk." Sesungguhnya hikmah, orang-orang yang berilmu itu diberi Allah hikmah, kebijakan, kebijaksanaan, kearifan. Dan orang yang mendapatkan hikmah itu tazidus syarifa syarafan, dia akan mulia di dunia dan di akhirat. Di langit dia akan selalu dimintakan ampun oleh para penghuni langit. Di bumi dia akan dimintakan ampun oleh para penghuni bumi. Dan semua ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa tarfa'ul mamluka hatta yudriku madarikal muluk. Bahkan Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama,
yang dalam ilmu agamanya, yang dalam pengetahuannya terhadap Al-Quran, yang dalam pengetahuannya terhadap sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khoslatani la yakunani fi munafikin, husna sumtin wa qafahu fid din." Ada dua perkara yang tidak ada pada diri orang-orang munafik. Ada dua sifat yang tidak akan ada pada diri orang munafik. Yang pertama, husna sumtin. Dia diamnya itu lebih baik. Wa faqahu fid din, ya. Dan di dalam ilmu agama. Jadi orang munafik itu tidak akan diam. Dia selalu mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang munafik itu tidak akan, dan dia akan malas di dalam mencari agama, di dalam memahami agama. Maka kalau kita malas, belajar malas, pengajian malas, sekolah malas, maka itu ada dalam diri kita ini penyakit jiwa yang namanya munafik. Karena ciri-ciri orang malas ngaji itu adalah ciri orang-orang munafik. Apabila ketemu dengan orang yang rajin pengajian, dia bilang, "Oh, saya rajin pengajian." Apabila dia ketemu dengan orang yang malas pengajian, dia bilang, "Oh, untuk apa pengajian?" Dan ciri-ciri orang munafik itu adalah kakinya berat dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat pengajian. Mulutnya berat untuk bicara Allah, mulutnya berat untuk bicara Rasulullah, dan mulutnya berat, terbungkam mulutnya untuk bicara agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalun nasil mu'minil alim alladhi in ihtayaja ilaihi nafa'a wa in istagna anhu aghna nafsa." Sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia adalah orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang dalam ilmunya terhadap agama Islam, yang dia ini bermanfaat kepada sekelilingnya, dan dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Apabila kita sebagai umat Islam memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki keimanan yang kuat, maka kita afdhalun nas, sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik makhluk adalah manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman, yang memiliki ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk manusia-manusia di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-imanu uryanun." Iman itu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini uryanun, telanjang. Walibasuhut taqwa, dan pakaian keimanan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazinatuhul haya, dan perhiasan dari keimanan itu adalah al-haya. Ada rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah apabila kita selalu bermaksiat, selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu al-ilm, dan buah dari keimanan itu adalah punya ilmu. Al-ilmu adalah al-ilmu yu'rafu wa ya'rifullaha. Dan hakikat ilmu adalah ilmu mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa dicintai oleh Allah, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitas kita selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, lidah kita selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Denyut nadi kita, detak jantung kita juga selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm wal jihad." Manusia yang mendekati derajat kenabian itu adalah mereka yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam,
wal jihad, dan mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Adapun orang yang berilmu, dia selalu mencerahkan manusia, mengajarkan kepada manusia sebagaimana ajaran yang dibawa oleh baginda, para nabi dan para rasul. Wa amma ahlul jihad, adapun para mujahidin di jalan Allah, fajahidu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Mereka selalu berjuang dengan pedang-pedang mereka untuk menegakkan agama Islam, untuk kejayaan Islam, untuk membela kaum muslimin yang tertindas, sebagaimana para 124.000 nabi dan rasul dan 313 rasul berjuang, berperang di jalan Allah, membela kehormatan kaum muslimin dan Islam.